Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, customer MII. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih sebelumnya sudah, melakukan registrasi dan juga, menyempatkan untuk join webinar pada pagi hari ini. Hari ini, kami dari MII Metro Data Group berkolaborasi dengan Trend Micro dan juga Amazon Web Service atau biasanya kita sebut dengan AWS gitu. Kita akan mengadakan satu webinar untuk kita mengetahui bagaimana kita mengamankan cloud infrastructure kita yang ada di AWS dengan menggunakan teknologi Trend Micro Cloud One. Karena mungkin sebenarnya terutama mungkin sejak pandemi COVID-19 lalu, kita itu banyak sekali yang berubah dari misalnya behavior kita bekerja, lalu juga infrastruktur juga semakin berkembang dan berkembangnya itu semakin banyak di arah cloud, terutama di AWS. Nah, hari ini kita juga punya 3 pembicara, ada Pak Julius Widi Cahya dari MII, ada Pak Faris Baisyih, dan juga Pak Lustan Wijaya dari Trend Micro. Seperti itu. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan membahas bagaimana Trend Micro Cloud One-nya itu sendiri. Nah, ini akan dibawakan oleh Pak Julius Cahya. Silahkan Pak Julius, dari waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Benarto. Saya coba share screen dulu ya. Oke, untuk screen saya apa sudah terlihat semuanya? Ya. Oke ya. Oke, langsung kita mulai aja. Terima kasih sebetulnya Bapak Ibu semua sudah mendapatkan diri ya untuk meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti sesi webinar ini dari Trend Micro dan juga AWS. Di tahun lalu ya, tahun 2020 saat dimulainya pandemi, banyak perusahaan mengadopsi model bekerja dari rumah atau WFH, sehingga banyak perusahaan mulai beralih menggunakan cloud environment seperti AWS untuk menunjang bisnis mereka. Kemudian di tahun 2021 ini, penggunaan cloud environment di Indonesia terutama, ini sudah jauh meningkat penggunaannya dibanding tahun lalu. AWS Indonesia sendiri mengakui peningkatan pesat ini ya. Nah, Trend Micro melihat tren ini telah menciptakan semacam kompleksitas badai ya atau storm atau keriuhan yang terutama mengenai aspek security pada cloud environment. Kenapa? Sebut saja service yang ditawarkan di cloud sendiri terus berkembang ya. Contohnya di AWS sendiri selalu ada penambahan service-service baru yang ditawarkan. Kedua, pengambilan keputusan tidak lagi hanya dari tim infrastructure, namun juga pertanggungjawaban ini, pengoperasian di cloud ini juga dapat melibatkan tim aplikasi dan tim security. Lalu ada kebutuhan juga dari tim compliance, terutama dari organisasi yang bergerak di area financial services. Mereka sangat butuh untuk terus menjaga agar segala sistem yang berjalan di cloud ini dapat terus inline dengan compliance dari sisi organisasi. Nah, sistem yang ditempatkan di cloud juga cukup banyak membuka celah keamanan baru, di mana serangan cyber bisa terjadi melalui celah ini. Sebelumnya kita hanya perlu mengamankan sistem yang ada di on-premise, tapi sekarang juga kita perlu memikirkan sistem yang ada di cloud ini. Di sisi lain, pengamanan terhadap sistem yang berjalan di cloud ini perlu membutuhkan banyak security tools ya. Jadi akhirnya beberapa orang coba mengamankannya dengan berbagai macam security tools yang dimana ini akan cukup merepotkan bagi administrator yang mengoperasikannya karena akan beda-beda tuh. Kemudian cukup menjadi perhatian adalah dengan penggunaan cloud, terutama di pemanfaatan penggunaan pemrograman DevOps. Di sini,
Ini memberikan kemudahan untuk membuat aplikasi dengan cepat untuk pengguna ya, sehingga menjadi tantangan bagi security untuk bisa terus catch up dengan kecepatan uh, yang ada ini. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri, di mana kita harus siap untuk mengamankan aset-aset sistem kita yang berada di cloud ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita melihat akan ada kurang lebih 3 prioritas strategik dalam cloud builders ya. Yang pertama dari sisi cloud migration. Model migrasi dari on-prem ke cloud tidak akan mungkin dilakukan dengan instan. Jadi biasanya mereka akan melakukannya secara gradual, secara transisi. Biasanya akan jadinya itu modelnya sedikit agak hybrid. Jadi mereka masih punya on-prem, sebagian ada yang ditaruh di cloud. Sehingga aplikasi yang ada di on-prem biasanya akan mulai dipindahkan ke cloud secara gradual. Di sisi lain, ada juga yang langsung build aplikasinya itu langsung di cloud native application. Nah, ini untuk developer biasanya mereka akan jadi cukup cepat untuk mendevelop aplikasi, di mana setelah pengguna memberikan feedback, developer akan langsung memperbaikinya lagi, langsung bisa merilisnya kembali versi aplikasi yang sudah diperbaiki tadi itu. Nah, untuk memproses penggunaan resource karena aplikasi mungkin semakin berkembang, mereka biasanya akan mulai menggunakan infrastructure as a code. Karena mungkin mereka biasanya akan mulai di mana cloud provisioning dapat dengan mudah dilakukan dengan cepat di sini. Hal ini juga akan mempermudah lagi memaksimalkan penggunaan cloud reuse ini. Open source juga akan digunakan, juga penggunaan code repository yang berada di public. Itu semua akan dimulai dengan mereka para developer ini menggunakan DevOps services, workload ke cloud storage, cloud storage juga, ada juga yang seperti S3 ya, cloud storage ya, ada juga containers, ada juga serverless, dan juga open source. Nah, yang terakhir, akhirnya organisasi pun akan mulai membuat tim di mana untuk mengejar Cloud Center of Operations Excellence, di mana mereka ingin cloud ini digunakan secara berulang, konsisten, sehingga dapat memotivasi dari sisi cost juga. Di sisi lain, dari sisi manajemen risiko, mereka butuh untuk penggunaan juga multi-cloud. Kenapa? Agar mereka tidak perlu rely ke dalam satu cloud platform saja. Just in case ketika platform yang mereka pakai saat ini bisa terjadi interupsi, so mereka bisa menggunakan cloud yang lain. Di sisi lain juga mereka butuh untuk mengikuti secara compliance dan standar yang mereka sudah ikuti, seperti NIST, PCI DSS, dan lain-lain. Hal tersebutlah yang dapat mencapai tujuan Cloud Operation Excellence. Dengan kompleksnya dan sangat cepatnya perubahan yang terjadi, gimana nih cara kita bisa menjaga keamanannya dengan optimal dan juga tidak merepotkan. Dan itulah Trend Micro akan membantu Bapak Ibu dalam memberikan solusi keamanan terutama dalam environment cloud ini. Trend Micro menyebutnya solusi Cloud One. Cloud One ini adalah solusi dari Trend Micro dalam menghadapi tantangan yang kita sebutkan tadi ya. Di mana merupakan cloud native SaaS dari Trend Micro yang mampu memberikan kontrol keamanan secara menyeluruh di seluruh cloud environment Bapak Ibu sekalian. Platform Cloud One sendiri menggunakan single sign-on, di mana kita cukup 1 kali login untuk ke portal cloud-nya Cloud One ini, untuk dapat mengaktifasi banyak services di situ ya. Setelah masuk portal tersebut, kita juga bisa langsung melakukan enrollment terhadap service-service ini yang kita ingin enroll. Di sisi lain juga kita juga bisa manage billing untuk procurement juga, serta bisa masuk super center dan dokumen-dokumen yang pendukung dari Cloud One. Aktivasinya sendiri bisa dijalankan secara gradual, jadi atau parsial ya, sehingga kita juga dapat mengaktifasikannya apa yang kita butuhkan saja. Jadi semua aktivasi ini semuanya bisa dilakukan dalam satu portal saja, yaitu dari sisi Cloud One. Apa aja sih yang dimiliki oleh Cloud One? Kita punya container hot security, kita punya container security yang dapat mensecurekan container image scanning, admission control policy, dan runtime protection. Kita juga punya application security, security untuk serverless function ya.
Kita juga punya file scanning for cloud storage services, ini masuk dalam file storage security, di mana kita bisa melakukan scanning terhadap file-file yang masuk dalam cloud storage seperti S3 di AWS. Kita juga punya service untuk conformity, cloud service untuk melakukan pengecekan atau monitoring terhadap konfigurasi-konfigurasi kita yang ada di cloud, seperti yang ada di AWS contohnya juga. Jadi kita bisa tahu apakah ada konfigurasi yang tidak sesuai, penggunaan password yang belum sesuai, dan lain-lain ya. Juga kita punya open source security. Ini adalah merupakan visibility secara open source dari sisi vulnerability ya, yang ada di code repositories. Terakhir, kita punya network layer atau network security ya. Ini semacam kalau Bapak Ibu pernah pakai IPS, kita juga punya IPS yang secara dibuatnya secara cloud ya, atau bukan virtual image yang kita taruh di cloud. Nah, kita akan coba atur satu-satu. Kita pertama dari sisi workload security. Ini adalah service yang digunakan untuk memproteksi server atau aset yang ada di cloud ya. Jadi kalau kita sudah punya aset atau server atau compute system yang ada di AWS gitu ya, kita bisa protection dengan workload security, sehingga aktivitas-aktivitas yang berbau malicious atau file-file yang mengandung malware semua bisa terproteksi dengan menggunakan services ini. Kedua, dari sisi info security, fitur ini untuk melindungi alur data keluar masuk dari sisi cloud services seperti IPS yang ditempatkan dalam VPC, contoh case yang ada di AWS. Berikutnya tadi saya jelaskan terkait container security, jika penggunaan cloud ini lebih dari container service saja, kita bisa mengamankan ya dari pembuatan pipeline hingga runtime. Berikutnya dari sisi application security, di service ini kita bisa manggil functionnya, lalu di-embed function itu untuk melakukan scanning langsung dari sisi aplikasinya. Begitu. Kemudian ada open source security, ini adalah kemampuan dari Trend Micro yang terbaru untuk melakukan checking source code untuk memeriksa apakah ada vulnerability dari sistem open source yang mereka gunakan atau pengguna gunakan. Yang tadi saya sebutkan juga file storage security. Ini adalah service yang dapat melakukan scanning file yang diupload ke cloud storage seperti ke AWS S3. Jadi waktu file yang masuk, dia akan scan dulu untuk memastikan bahwa file yang diupload ini tidak mengandung virus atau malware atau file-file yang dapat mengancam ke sistemnya. Yang terakhir, conformity. Ini sempat saya sebutkan tadi, service ini untuk membantu kita dalam memberikan suggestion atau dari sisi parameter atau fungsi security kita. Ini sudah sejauh sampai mana ya? Jadi kita bisa tahu berapa persen kita sudah bagus, sudah oke, mana yang perlu di-improve, ada kurang di mana lagi, sehingga sangat membantu tim compliance untuk memonitor sejauh mana comply sistem kita yang ada di cloud. Begitu. Lanjut. Nah, Trend Micro sudah komit nih untuk berkomitmen terus terdepan dalam melakukan pengamanan celah keamanan yang terjadi secara global. Untuk itu Trend Micro memiliki lebih dari 450 internal researcher yang tersebar secara global dari Amerika hingga Australia, guna untuk terus selama 24 jam tanpa berhenti melakukan proteksi terhadap semua temuan celah baru yang mungkin ditemukan secara regional ataupun global. Nah, di dalam tim tersebut ya, terdapat dedicated tim yang melakukan riset pada cloud dan cloud active application. Nah, terbukti kita bisa lihat di sebelah kiri ini beberapa sampel yang sudah berhasil ditemukan oleh research team ini, seperti Kubernetes API Server Denial of Service Vulnerability, ada juga Apache Tomcat ya, remote code execution vulnerability ini cukup kritikal ya. Ada juga Kubernetes API Proxy Request yang dimana bisa handling privilege escalation, celah keamanannya ada di situ. Nah, kita udah tahu nih celah keamanannya ada banyak. Di mana vulnerability merupakan sebagai salah satu jalur masuk utama dari attacker dalam melakukan serangan balik terhadap aset on-prem maupun yang ada di cloud. Nah, akhirnya Trend Micro sudah lama membuat sebuah proyek bernama Zero Day Initiative. Proyek ini sudah cukup lama dibentuk oleh Trend Micro, di mana Trend Micro menjalankan bug bounty yang sejauh ini sudah diikuti oleh lebih dari 3.500 independent researcher, di mana mereka secara bebas di luar sana berhasil
Jika berhasil menemukan vulnerability baru yang sudah divalidasi dan akan mendapatkan reward dari Trend Micro. Di mana hal ini dapat membuat Trend Micro secara aktif dan lebih cepat untuk dapat menutup celah keamanan tersebut ya. Bisa dilihat dari sisi market leader untuk vulnerability disclosure ya, Trend Micro udah lebih dari setengah ya, hampir 60% ya, mampu untuk melakukan menemukan yang lebih cepat vulnerability ini. Berikutnya ini ada sebuah pengakuan dari Fraser ya. Fraser itu sebuah organisasi riset di dunia di mana Trend Micro untuk solusi cloud workload security diberikan nilai tertinggi oleh Forrester. Bisa lihat kita posisinya ada di sini cukup tinggi, di mana kompetitor kita cukup agak sedikit jauh ya, sehingga kita menjadi leader di 2019 kemarin. Kemudian dari sisi IDC dilaporkan bahwa Trend Micro untuk solusi yang hybrid cloud workload security ini kita mencapai di angka 27,5%, di mana ini angka tertinggi dibanding dengan kompetitor yang lain. Oke, itu adalah beberapa semacam penilaian secara global ya dari beberapa pengakuan. Nah, kita akan coba masuk dan membahas dari 7 service yang tadi sudah sempat saya mention. Kita akan coba bahas 2. Pertama dari sisi workload security, dan yang kedua dari yang pertama workload security, yang kedua dari sisi network security. Nah, kita coba kilas balik sedikit ya. Sebenarnya pemahaman kita sudah sejauh apa sih terhadap security shard yang kita gunakan di cloud. Sebenarnya ternyata masih banyak orang belum paham nih. Mereka masih berpikir kalau mereka udah taruh sistem mereka di cloud, udah pakai taruh di AWS, kan AWS besar nih, harusnya aman deh pasti. Sebenarnya tidak seperti itu hal yang berjalan. Jadi tanggung jawab bersama antara penyedia layanan dan pengguna itu menjadi tanggung jawab bersama sebenarnya. Jadi dari sisi cloud platform mereka punya jaminan dari sisi SLA, autentikasi akses, secure storage dan lain-lain. Memang itu menjadi tanggung jawab penyedia layanan seperti AWS, namun pengguna juga memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dari sisi OS, aplikasi, dan juga semua data yang mereka miliki, yang mereka tahu dan simpan di cloud itu. Nah, hal ini kadang disalahpahami oleh pengguna. Ini perlu kita luruskan bersama. Nah, berikutnya juga dari sisi persepsi ya. Banyak orang punya persepsi kalau proteksi yang mereka gunakan di endpoint itu akan sama juga digunakan dari sisi server ya. Jadi apa yang mereka install di antivirus di PC, laptop itu juga dapat digunakan secara yang sama pada server-server baik yang on-premise ataupun yang di cloud. Padahal serangan yang terjadi pada laptop dan server itu akan berbeda. Contoh dari sisi network attack. Network application attack pada contohnya seperti PHP atau Apache, juga pada server OS vulnerability, seperti pada server atau yang lain-lain, aplikasi yang lain, di mana tipe serangan ini tidak akan terjadi pada laptop atau endpoint user. Di sisi lain, ada juga kebutuhan compliance ya terhadap server juga menjadi sesuatu yang tidak applied pada endpoint ya. Biasanya standar compliance itu biasanya akan lebih applied ke dari sisi OS yang server. Seperti yang ada di PCI DSS tadi, terdapat regulasi yang jelas terhadap cloud workload juga. Gitu. Berikut adalah sekian banyak dari fitur yang dimiliki Trend Micro secara fitur proteksi ya, yang diberikan dari produk Cloud One Workload Security. Nah, kita akan bahas 2 hal unik saja dari sekian banyak ini. Pertama, yang tidak banyak dipunyai oleh beberapa solusi yang lain ya, namanya behavior analysis ya. Proteksi ini mampu proteksi untuk mengenali ya, adanya proses yang anomali atau proses mencurigakan yang dapat mengancam sistem. Kemudian dari sisi pengamanan vulnerability juga kita punya, dari sisi network security, kita juga punya teknologi namanya virtual patching. Jadi di mana ketika ditemukan adanya vulnerability pada server kita, Cloud One mampu untuk melakukan virtual patching yang di mana ini dapat membantu untuk melakukan blocking terhadap serangan yang mencoba melakukan atau mencoba menggunakan si vulnerability tersebut ya. Jadi kita bisa
sebelum si patching itu diinstal ke aplikasi atau sistem yang terimpact, kita bisa menutup dari depan. Jadi ketika ada traffic yang masuk atau semacam kegiatan yang masuk ke sistem itu menggunakan full tersebut, kita langsung blok secara keamanan, proteksi dari sisi Cloud One. Itu begitu. Kemudian ini adalah workload yang disupport oleh Cloud One. Tentunya AWS kita support dan juga beberapa platform yang lain. Dari sisi OS juga kita juga banyak support, terutama selain non-Windows juga kita banyak ya. Kita juga buka banyak API untuk melakukan integrasi terhadap banyak kebutuhan seperti ServiceNow, terkait ATSM services, beberapa juga monitoring tools, yang tentunya kita bisa mengintegrasikan service CM atau SOAR ya, seperti Splunk. Kita coba bahas terkait ransomware ya. Spesifik terkait ransomware, kita tahu serangannya itu bisa masuk lewat mana aja, bisa internet, USB, email, dan lain-lain. Dan belakangan banyak ditemukan juga menggunakan fileless attack, jadi serangan yang tanpa menggunakan file, di mana attacker dapat menjalankan script secara remote terhadap target ya, dan melakukan enkripsi pada tiap file yang dimiliki oleh si target ini ya, atau si victim ini, si korban. Hal seperti ini tentunya Trend Micro sudah memiliki proteksinya atau solusinya ya. Dengan menggunakan behavior analysis yang tadi sempat saya mention, Trend Micro mampu mengenali aktivitas atau proses yang berjalan ternyata mencurigakan atau dianggap dapat mengancam kestabilisan dari sebuah sistem. So, ketika mereka merekomendasi behavior itu, si Cloud One tadi itu dapat melakukan blocking service-nya untuk di-stop atau prosesnya dapat stop. Jadi kita tahu file yang nggak ada, tapi ketika prosesnya berjalan, itu bisa kita stop langsung. Terkait hal ini nanti saya akan demo di belakang. Oke. Itu terkait workload security. Kita masuk ke dari sisi network security ya. Solusi cloud network security yang ada saat ini sebenarnya banyak memiliki tantangan ya. Seperti yang pertama, banyak solusi yang sebetulnya tidak dipersiapkan secara khusus ya penerapannya itu untuk di cloud, baik dari sisi implementasi maupun secara pricing model. Lalu juga kita tidak jarang menemukan ketika solusi ini diterapkan, malah memberikan masalah baru nih, seperti kondisi jaringan untuk akses menjadi tidak optimal, sehingga bisa memperlambat kerja tim dari sisi operation maupun DevOps nih. Mereka cukup besar. Kemudian effort yang cukup besar ini juga dari sisi perubahan dan desain sudah ada karena solusi tersebut tidak bisa diterapkan terhadap pola traffic yang sudah ada nih, sehingga membutuhkan effort berlebih untuk melakukan perubahan dari sisi arsitektur mereka sudah memiliki sekarang gitu ya, begitu. Nah, Cloud One Network Security ini coba hadir untuk menjawab tantangan tersebut ya. So, kita bangun sebuah produk di mana ini sudah dioptimasi dan terintegrasi dengan baik dengan AWS tentunya juga dan beberapa platform lain, di mana traffic ingress dan ingress dapat diinspeksi dengan baik di sisi network security ini. Produk ini juga memberikan opsi deployment yang cepat dan fleksibel. Jadi kita bisa melakukannya secara transparan dan inline di sisi VPC langsung ya, tanpa ada perubahan desain yang besar. Jadi effortnya kecil sekali dibandingkan dengan kita bawa ya virtual appliance IPS sensor ke dalam cloud platform kita ya. Kita juga punya opsi penambahan skala yang lebih besar sampai 10 GB. Ini juga sangat mudah dilakukan, di mana solusi lain belum setahu saya belum punya kemudahan ini. Dan juga salah satu fitur kunci yang sempat saya mention, kita punya namanya virtual patching secara network security untuk membantu menutup risiko sampai penerapan patch pada OS juga bisa. Ini sempat saya mention tadi terkait vulnerability, virtual patching. Jadi sebenarnya cukup banyak serangan ransomware atau malware atau attacker itu mereka sudah mulai menggunakan CVE atau vulnerability yang baru muncul, atau mereka tahu vulnerability ini sepertinya cukup jarang
melakukan patching, terutama di area server yang kita tahu. Uh, untuk patching server yang masih di sisi production atau cukup menggunakan aplikasi yang sangat dibutuhkan oleh core bisnis ya, patching menjadi tidak bisa secara cepat dilakukan ya. Butuhkan waktu. Rilis bulan ini kita baru bikin plannya, mungkin sampai puluhan server. Jadinya bisa baru selesai 6 bulan lagi, sedangkan celah keamanannya tetap terus terbuka gitu ya. Nah, gimana caranya nih kita untuk bisa menanggulanginya ya? So, Trend Micro dari System Network Security ini punya namanya virtual patching yang tadi sempat saya mention. Ketika si vulnerability itu ditemukan, Trend Micro klaim kalau di day one mereka bisa langsung menginstal keamanan itu ke dalam si cloud mereka. Jadi ketika ada serangan yang masuk menggunakan celah keamanan tersebut, kita bisa langsung tutup sehingga tidak akan terinfect ke dalam sistem kita. Nah, ini juga nanti kita akan coba demo sedikit terkait gimana cara kerjanya si virtual patching ini. Berikut ya dari saya. Berikutnya saya akan coba lanjutkan dari sisi AWS oleh rekan saya, Bapak Faris Baisir. Langsung pakai slide aja, Bro. Iya, terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas Widi. Ya. Oke, saya akan share slide saya sebentar. Oh, sebentar. Baik. Ya, udah kelihatan slide saya? Sudah, Bro. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Baisir ya. Saya selaku Solution Architect di MII untuk megang produk AWS only. Oke, mungkin saya sedikit cerita. Sebenarnya objektif dari share ini sebenarnya lebih ke bagaimana cara kita menerapkan cloud Trend Micro ke dalam AWS. Oke, ini langsung run through aja. Jadi basically di sisi AWS kita bisa menerapkan beberapa tipe model security. Nggak cuma kita menerapkan security di level file storage atau di workload, tapi juga kita bisa menerapkan itu hingga di level application atau container based. Nah, biasanya kan kadang ada customer selalu fokus hanya di level storage level, endpoint level sampai ke workload level. Dan terkadang ada hal-hal yang paling krusial yang kadang tidak terlalu dipikirkan, yaitu di layer aplikasi. Itu yang kadang kita mengesampingkan lah. Kita hanya fokus di layer network dan workload itu aja. Nah, itu hal yang paling mandatori, dan nanti kita akan bahas bagaimana cara AWS itu bekerja, dan bagaimana di AWS juga banyak feature-feature service-service yang notabene itu bisa saling bekerja bareng. Nah, tadi sempat cerita apa saja yang bisa diterapkan. Nah, basically di AWS punya berbagai macam service tentunya. Dan sebenarnya service-service itu bisa saling berkolaborasi dengan Trend Micro itu sendiri. Kayak misalkan di sini, sebentar ya, saya kurang pointernya. Jadi di sini kita punya control tower kalau kita di bapak-bapak dan ibu-ibu sudah punya penerapan landing zone gitu ya di infrastruktur cloud-nya, kita juga bisa saling berkolaborasi dan bisa saling mendapatkan objek goal yang sama. Lalu di area file storage itu sudah pasti workload, EC2 dan lain-lain gitu ya. Di area network yang sebagai mandatory kalau kita main di infrastruktur networking, ini hal yang paling mandatory untuk kita bisa terapkan bagaimana caranya AWS itu bekerja bareng dengan Trend Micro untuk mendapatkan mendapatkan security yang lebih baik lagi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lagi, wah Riz, di AWS kan juga punya aplikasi buat security nih, kayak misalkan guard duty dan lain-lain. Bagaimana caranya kita memilih kapan kita menggunakan existing, kapan kita menggunakan
menggunakan Cloud One. Nah, sebenarnya basically setiap service yang dibuatkan pasti tergantung yang mendefine, yaitu yang mengarsitektingnya. Kadang akan muncul beberapa celah-celah celah-celah lubang lah yang kita kadang bisa kita CCP, bisa dari luar men-CCP ke dalam. Nah, kita bikin menyempurnakan itu dengan Cloud One tentunya. Jadi kita integrasi dengan third party, kita makin memperkuat yang ada. Makanya dia juga bisa berintegrasi dengan GuardDuty, punyanya AWS, lalu ada Security Hub dan lain-lain. Dan ini bisa saling berkolaborate untuk bisa mendapatkan hal security yang lebih baik di level cloud. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, ini ialah salah satu sampel case kalau kita menerapkan infrastruktur security di layer cloud. Nah, ini case-nya seperti ini. Jadi, ketika Bapak mempunyai satu account AWS misalkan, dan di dalam punya beberapa VPC ya, Bapak mungkin kalau sudah pernah pakai AWS pasti paham ya apa itu VPC ya. Jadi VPC itu kita punya clustering network seperti itu, dan biasanya kalau infrastrukturnya besar, VPC ini diterapkan untuk menjalankan satu workload. Misalkan VPC pertama untuk workload yang critical apps, misalkan SAP gitu ya. Terus untuk yang workload yang kedua, kita bikin satu VPC baru untuk yang non critical, misalkan ada development atau mungkin ada web service, hal-hal seperti itu. Nah, kedua ini kita biasanya selalu worry, wah bagaimana takutnya kita ada attack nih, takutnya kita ada serangan-serangan dari dalam atau dari luar ya. Nah, kalau kita kerja bareng dengan security Cloud One gitu ya, kita bisa membuat satu VPC baru. Nah, VPC itu diterapkan untuk menjalankan hanya untuk security network-nya aja. Ini relate dengan kita menerapkan landing zone atau control tower di sisi AWS. Jadi, Cloud One akan hanya membuka satu pintu untuk koneksi dari luar. Dari segala aktivitas internet, dia hanya buka satu pintu aja. Nah, pintu itu yang untuk dia membroadcast kemana dia VPC itu berjalan, kemana request itu berjalan, mau ke either ke critical VPC atau ke non-critical VPC. Nanti semua itu akan di-bridging oleh AWS Trusted Gateway sebagai hub-nya lah sifatnya. Nah, untuk feature-feature yang Cloud One, di AWS sebenarnya punya juga SaaS-nya on AWS gitu ya, on marketplace, ada juga yang on-premise atau sifatnya SaaS-nya punya Trend Micro itu sebenarnya opsi kembali kepada customer lebih prefer yang mana. Cuma basically di si AWS itu bisa diterapkan semua. Dan nantinya pada saat kita melakukan implementasi, kita akan mengintegrasikan Cloud One yang ada di SaaS dengan IPS yang ada di sisi AWS. Nantinya dia bisa saling berkomunikasi sebagai pintu gerbang istilahnya. Jadi segala traffic yang ada dari luar akan melalui Cloud One IPS dulu sebelum dia masuk ke dalam. Ini untuk kita memproteksi security dari luar ya. Jadi kalau misalkan ada security dari dalam, misalkan ada VPN connection dan lain-lain, sebenarnya selama dia larinya masuk ke IPS dulu, sebenarnya pasti sebelum dia masuk ke VPC yang critical atau non critical, dia sudah secure lah, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini salah satu infrastruktur network security yang paling ideal menurut saya. Jadi kita punya double protected ya. Kita bisa mengclustering beberapa yang mana yang bisa dimasuki, mana yang menjadi clustering di sisi environment cloud itu sendiri. Nah, ada satu case sebenarnya. Jadi, case ini yang sering diterapkan pada customer di kami, terutama ya. Jadi, customer selalu berpikir, oh oke, kalau aku ingin menambah security, banyakin aja load balancer-nya. Sebenarnya, dengan bikin multi-layer load balancer-nya, ada load balancer eksternal dan internal ya. Sebenarnya bukan dibilang security ya, tapi bisa dibilang ya mungkin meminimalisir resiko iya, tapi tidak melindungi 100%. Karena kenapa? Jadi kenapa orang menggunakan load balancer di depan sebelum diakses dari internet gateway? Pertama, dia pingin tidak ada IP yang di-broadcast dari IP server yang ada di on-premise ke dalam public. Jadi IP yang di-broadcast itu hanya IP atau hostname-nya punya ALB aja. Jadi ketika ada attack, entah brute force, entah apapun gitu ya, attack, dia hanya dihajar ialah load balancer-nya aja. Tapi kesininya tidak akan kena kehajar. Itu benar, tapi sebenarnya kita harus memikirnya juga infrastruktur di dalam AWS-nya. Dan saya melihat perspektifnya AWS, di sini ada beberapa dependensi yang kadang sering kejadian, dan itu saya merasakan sendiri ya, ada customer kami, terutama di area NAT Gateway. Kadang kalau kita ini kan ada multi AZ ya, AZ1 dan AZ2. Kadang setiap AZ, dia punya satu NAT Gateway, di sini satu NAT Gateway. Dan dia terapkan auto scaling di sini. Ketika kita melakukan auto scaling itu ada net itu akan ada tarik-tarikan. Jadi akan elasticity-nya itu tidak akan bisa lebih agile. Itu problem pertama. Problem kedua ialah soal koneksi di dalam atau internal classic load, yakni ALB basically, application load balancer.
aplikasi selalu taruh di belakang atau menggunakan internal load balancer. Yang selalu kejadian ialah si yang melakukan konfigurasi selalu membuat restriction untuk port yang masuk ke dalam. Jadi dia kayak, wah, biasanya dia hanya fokus di area port-port inbound-nya aja, tapi outbound-nya malah tidak dipikirin. Jadi ketika ada request dari depan, ini aplikasi kebuka, tapi pas masuk ke menu login, pas diklik enter, tiba-tiba gambarnya ngacak, tulisannya, entah loginnya semua berantakan. Kenapa? Tidak ada reverse onbound yang nampil kembali ke belakang, yang akhirnya aplikasi itu tidak berjalan dengan semestinya. Itu yang sering kejadian di sisi infrastruktur AWS, karena dia menawarkan multi load balancer ini. Nah, ini memang kita perlu customize lagi bagaimana itu bisa men-secure. Dan di sisi lain, model seperti ini seperti tadi saya bilang hanya memperkecil attack aja. Jadi potensi attack diperkecil, tapi tidak benar-benar menjaga itu lebih secure. Nah, kalau kita ingin bisa lebih secure, di sini ada rekomendasi bagaimana caranya kita menerapkan security yang lebih secure. Sebenarnya kita tidak harus membuat multiple layer di sisi load balancer basically. Kita sebenarnya tinggal buat kayak misalkan kita punya 2 availability zone gitu ya, zone A dan zone B. Segala request dari NAT gateway atau dari internet akan lari semua ke network security-nya punya Trend Micro. Dilari ke sini baru dia akan masuk ke dalam infrastruktur private punya aplikasi. Nah, apa yang kita bisa eliminate ialah Elastic load balancer yang ada di AWS ya. Ini kita bisa eliminate. Jadi pas request di sini dia akan difilterin dulu sama dia, mungkin IPS. Dia akan filterin dulu sebelum dia masuk ke dalam ke dalam. Sebenarnya ini sudah cukup secure dan aman, tidak dependensi. Tidak ada dependensi kenat, tidak ada dependensi hal yang lainnya. Dan selanjutnya di aplikasi ini ada tanda panah naik turun ya. Artinya ketika request dia bisa, ketika dia balikin ke onbound, ketika inbound dan outbound dia tuh berhasil, tidak ada masalah. Jadi aplikasi yang di request dari sisi internet semua tidak ada kendala lagi di sisi port yang akan keluar. Itu yang membuat dan untuk auto scalingnya kita bisa melakukan auto scaling juga. Jadi bisa melebar dan scale out dan scale up based on dari total request. Jadi ini bisa dibilang hal yang paling ideal untuk kita yang objektifnya menerapkan security ya. Kita dapat level security, kita dapat high availability, kita juga dapat performance di sisi infrastruktur cloud kita. Nah, ya seperti ini infrastruktur yang ideal menurut kami untuk mengutilize Trend Micro di atas AWS. Ya, dari saya sudah. Mungkin saya kembalikan ke Mas Widi untuk mungkin demonya mungkin. Oke, thank you Bro Faris. Mas Gunarto, kita lanjut ke demo aja kalau gitu ya. Ya, silahkan dilanjut ke demo. Oke. Oke. Sudah terlihat ya slide-nya? Oke. Saya akan coba menampilkan 2 demo skenario ya. Pertama terkait dari sisi workload security ya, terkait virtual patching seperti saya mention tadi, dan yang kedua terkait serangan fileless ya, atau serangan tanpa file. Oke, kita bahas sedikit. Sebenarnya stage of threat itu ada beberapa tahap ya, dari mereka arrival itu melalui network, email atau USB atau yang lain-lain ya, masuk ke disk. Biasanya akan mulai proses eksekusi sampai terjadinya impact yang lanjut ya. Ada callback, ada thread movement, ada exfiltration, bahkan sampai ke impact ke encryption. Nah, di tahap arrival kita coba nih dari sisi entry point, kita punya patching namanya virtual patching. Seperti saya jelaskan tadi ya, nanti kita akan coba lihat gimana caranya si Trend Micro ini berhasil menanggulangi serangan yang melakukan patching pada sistem yang belum di-patch. Oke, langsung aja. Ini skenario pertama, jadi akan ada victim kita ya, atau server yang kita buat sudah di-patch, lengkap ya,
server OS 2003. Ada 317 hostfix yang diinstal. Sudah cukup banyak ya. Nanti kita bisa lihat juga. Kita coba exploit si server ini. Kita cobain IP address-nya dulu. Sebagai target. Oke, ini ada server demo dari Kali Linux. Kita coba cek connection ke server tersebut tadi. Oke, sudah terkoneksi. Nah, kita coba langsung exploit nih. Tapi tidak berhasil. Exploitnya nggak komplit. Tidak ada sesi yang terbuat. Kenapa? Karena memang server sudah di-patch. Karena kita menggunakan exploit yang kebetulan probability-nya terhadap patch tersebut. Nah, ini ada skenario kedua ya. Kita coba lakukan exploit terhadap server yang tadi, tapi belum di-patch. Di server 2003 lagi, kita cek kalau memang dari sisi hotfix ya, hanya ada satu yang terinstall. Oke. Kita tahu IP-nya sekarang sama host ini. Kita pindah ke server demo kita lagi. Kita akan coba exploit sekarang. Ingat server yang ini belum di patch ya. Kita menggunakan teknik yang sama. Coba setup connection dulu. Oke, berhasil terbuat sessionnya. Berhasil koneksi. Nah, sekarang kita mulai exploit. Nah, sessionnya terbuka. Exploitnya berhasil nih, karena sekarang attacker bisa kontrol si server tersebut. Kita bisa masuk ke CLI-nya si server itu, bisa buka directory, bisa terlihat sistem ada apa aja di sini. Kalau seperti ini kita mau lanjut model enkripsi juga bisa. Nah, sekarang skenario ketiga. Server ini belum di patch, tapi kita tambahkan proteksi si virtual patching tadi ya. Ini kita cek sebelumnya memang masih off. Install. Sekarang kita coba akan hidupkan proteksinya. Oke, jadi action nanti akan di-prevent. Ketika ada itu terjadi, kita akan prevent. Oke. Statusnya sudah on dari sisi web console untuk modul IPS-nya. Kita validasi kembali dari sisi si target. Betul, sudah on. Ya, zero-stick harus. Kita coba validasi lagi IP-nya ke target. Kita pindah ke server exploit tadi. Oke, sekarang kita coba untuk exploit di mana si servernya belum di patch, namun kita hidupkan proteksi virtual patching tadi ya, atau IPS. Oke, kita lihat sesinya tidak berhasil, artinya exploitnya gagal. Nah, di sini kita bisa lihat kalau proteksi dari Termicro itu berhasil memblok serangan exploit tadi. Nah, kita coba lihat dari sisi lognya. Oke. Nah, ini adalah report yang didapatkan di konsol Cloud One nanti ya. Ada eventnya, kita tahu kenapa di blok, actionnya reset ya. Jadi ditutup waktu percobaan exploit itu dilakukan. Exploitnya menggunakan service yang terkait logon ya. Oke, kita tahu severity critical. Nah, ini reportnya. Oke. Sekarang kita masuk ke skenario kedua ya. Tadi saya sempat mention terkait file attack.
Kalau tadi kita proteksinya dari sisi arrival atau network ya. Sekarang kita akan coba, anggaplah serangan itu berhasil masuk ya ke disk kita, lalu exploit itu mulai dilakukan secara fileless ya, sehingga kita dari sisi threat itu menggunakan proteksi namanya behavioral analysis. Oke, kita lanjut. Ini kurang lebih simulasinya. Kita lihat sudah terinstall Trend Micro di sini. Kita tahu ada folder dokumen di sini ya. Cukup banyak. Kita nanti akan lihat coba menjalankan script ya. Ingat, ini tanpa file. Jadi seolah nanti attacker hanya menjalankan script by remote. Oke, ini ada scriptnya. Kita bisa lihat ya. Script ini menggunakan aplikasi PowerShell. Kita tahu PowerShell itu menggunakan aplikasi native yang ada dari sisi Windows ya. So, sehingga beberapa antivirus lain biasanya tidak akan mendeteksi bahwa PowerShell ini dianggap mengancam ya. Jadi karena ini proses PowerShell kok nggak apa-apa, biarin aja gitu lewat gitu. Padahal ternyata script yang dilakukan melalui PowerShell ini melakukan suatu aktivitas yang sangat membahayakan ya. Oke. Nah, kita eksekusi scriptnya. Bisa dilihat ya. Nanti di file sebelah kiri ini mulai terencrypt ya perlahan-lahan. Nah, pada mulai terencrypt ini kita bisa lihat ya. Nah, si threat micro berhasil mendeteksi aktivitas ini ya melalui yang namanya malicious behavior detection. Sehingga melalui behavior script yang berjalan atau proses yang berjalan, kita tahu kalau script ini atau proses ini sangat membahayakan bagi stabilitas sistem, sehingga threat micro harus melakukan action memutus proses itu untuk berjalan. Nah, ini eventnya apa yang terjadi? Nah, kita buka. Nah, file ini sempat mencoba untuk di-encrypt ya. Nah, tapi karena threat micro sudah berhasil memutus prosesnya, kita bisa melakukan restore kembali file tersebut untuk kembali ke file semula ya. Ingat, sebelumnya ini sudah ke lock, sudah berhasil restore kembali. Oke, demikian dari saya untuk demonya. Saya kembalikan ke Sunarko. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Julius Cahya, Pak Fahis untuk presentasi dan juga demonya. Mungkin saat ini kita mau kita mau diskusi nih dengan Pak Lustan selaku pre-sales consultant dari Trend Micro. Juga mungkin Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan lampirkan pertanyaannya di kolom chat. Nanti kita akan pilih pertanyaan yang terbaik, juga kita akan berikan shopping voucher seperti itu. Atau mungkin karena pandemi akan lebih mudah kita kirim e-voucher seperti itu untuk 2 pertanyaan terbaik. Nah, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu menyampaikan pertanyaan, kita akan lakukan polling. Silahkan ditampilkan mungkin pollingnya. Mas Kiki. Ya. Oke, nah ini kita lakukan polling menggunakan platform Menti. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa login ke browser ya, menti.com dengan kodenya, lalu jawab pertanyaan ini. Mungkin kita sekalian survei ya, seberapa sering sih mungkin Bapak Ibu di organisasinya melakukan patching nih mungkin OS dan juga aplikasi, misalnya mungkin Windows Update atau melakukan misalnya bug fixing terhadap misalnya SQL database atau dan lain sebagainya.
Wah, ada juga nih yang nggak pernah melakukan patching nih. Cuman mungkin kalau kita boleh sedikit menyimpulkan, kebanyakan adalah 1 sampai 3 bulan nih. Ada juga ada yang 3 sampai 6 bulan. Uh, Walaupun ada juga yang immediately nih, jadi saat patch-nya rilis dari official vendor-nya langsung dilakukan patching. Mungkin Pak Lustan ada komentar mengenai hal ini? Yes, ya salam kenal semuanya. Saya Lustan Wijaya dari Taneko ya, which is ini cukup menarik sekali karena sebenarnya pada saat kita ngomong mengenai patching ya, itu nggak hanya di level OS aja sih, jadi itu di level aplikasi juga ada, dan nggak jarang banget enterprise itu terkadang ada yang gampang untuk ngelakuin patching, tapi kebanyakan itu agak sulit untuk ngelakuin patching. Hal ini dikarenakan biasanya kita perlu ngelakuin testing, ngelakuin compatibility checking oleh tim aplikasi terlebih dahulu sebelum patching itu di-apply. Jadi grafik ini sih very normal sih, biasanya paling umum kita lihat di semua enterprise. Dan nggak sedikit kita melihat ada yang nggak pernah patching sama sekali gitu. Karena itu adalah aplikasi yang udah legacy banget, dan saking legasinya ternyata nggak berani disentuh, bahkan untuk di restart aja udah nggak berani, jadi itu makanya nggak pernah di patching sama sekali. Nah, tapi ini biasanya mulai muncul pertanyaan seperti yang kita sama-sama tahu lah ya, attack ini makin lama udah makin targeted, udah makin kompleksitinya udah makin tinggi juga. Kenapa sih yang namanya patching itu, bahkan kalau kita membicarakan mengenai Gartner workload security recommendation, Forrester recommendation, selalu menjadi number one itu adalah gimana cara kita untuk ngelakuin yang namanya operation hygiene. Salah satunya adalah memastikan operating system atau application yang kita running itu sebisa mungkin nggak ada vulnerability atau udah kita manage lah. Nah, karena attacker itu udah semakin lama semakin cepat dalam melakukan mengutilize vulnerability ini. Oke, jadi menarik banget karena contoh aja vulnerability yang di-disclose oleh Microsoft beberapa bulan yang lalu related dengan yang mungkin yang paling terkenal, mungkin yang namanya Zero Logon juga, dan cukup terkenal. Itu cepat sekali di exploit di weaponize oleh attacker. Jadi mereka dalam waktu 1 minggu itu mereka udah berhasil untuk weaponize dan langsung dijadikan campaign. Dan kebayang nggak kalau misalnya dalam 1 minggu sudah ada 3 ransomware yang memanfaatkan vulnerability itu, tapi kita baru nge-patch-nya 1 atau 3 bulan, itu udah telat sekali sih sebenarnya. That's why makanya nggak heran kalau di sini ada tim security itu selalu nge-push ke tim aplikasi, ayo dong cepat di-deploy. Kenapa? Karena ransomware udah depan mata. Belum lagi kita membicarakan yang undisclosed, karena tadi kan kita membicarakan yang udah di-disclose, ya kan? Gimana dengan yang undisclosed? Kalau teman-teman tahu ada sekitar pertengahan tahun kita mendengar ada sebuah ransomware yang termasuk salah satu ransomware yang impact paling besar worldwide, itu adalah Kaseya ransomware. Jadi ini adalah ransomware yang ngetek dengan jumlah damage yang paling besar dan dengan tebusan yang paling banyak, dikarenakan kenapa? Yang di-attack adalah aplikasi IT management, managed services. Jadi kebayang nggak managed services-nya, aplikasinya di-attack, di vulnerable, dan application itu dipakai untuk deliver ransomware ke customer-nya customer. Oke. Dan kebetulan vulnerability yang digunakan untuk attack itu adalah yang undisclosed, yang bahkan belum diumumkan sama sekali oleh vendor itu. Jadi that's why vulnerability ini udah menjadi salah satu yang harus kita cukup perhatikan, dan kecepatan itu udah menjadi salah satu yang harus kita tingkatkan sih dalam kita deliver security. Jangan sampai, cuma kan problemnya gimana sih untuk ngebalance antara security dengan performance, dengan compatibility, dengan ini dari sisi aplikasi. That's why di sisi inilah kita di Taneko coba bantu, kita punya cara untuk ngelakuin virtual patch.
which is ini bisa menengahin lah isu yang biasanya sering terjadi. Gimana sih kita bisa ngelakuin patching tanpa ada isu compatibility dengan aplikasi yang udah berjalan, gimana kita bisa ngelakuin virtual patching tanpa ada downtime dan seterusnya. Jadi semoga itu bisa membantu banget sih dari sisi ini. Oke, balik ke Gun. Oke, terima kasih Pak Lustan. Mungkin kita lanjut ke soal polling selanjutnya. Oke, nah mungkin kita pengen survei juga nih mengenai proteksi network yang di cloud. Apa aja sih yang digunakan? Oke, mostly sudah menggunakan firewall. Sambil menunggu mungkin yang ini ada beberapa list pertanyaan mau dibahas. Boleh. Kita coba pilih. Ada pertanyaan dari Pak Doni. Jika OS sudah di-patch, apakah pencegahan exploit dari Trend Micro ini bisa memberikan security tambahan? Misalnya Windows 10 update terbaru, atau misalnya mungkin dalam hal Cloud One, misalnya mungkin Windows Server 2019 gitu. Oke, noted. Just pertanyaannya valid. Pada dasarnya virtual patching itu kita kembangkan untuk memproteksi endpoint yang memang belum ngelakuin patching sih. Kalau pertanyaannya, kalau misalnya kita udah tutupin nih, berarti kan sebenarnya vulnerability itu udah nggak ada sama sekali. Jadi jawaban straightforwardnya adalah kita udah nggak perlu melakukan virtual patch terhadap endpoint atau server itu. Karena seperti yang kita tahu, walaupun kita bisa nerapin yang namanya virtual patch, buat apa kita nambah additional layer yang memang hampir nggak berguna lah kita ngomong, karena vulnerability itu memang udah nggak ada di OS itu. Nah, tetapi kalau ditanya dari sisi level network, kan kita ada network one ya. Nah, gimana cara kita mastiin semua endpoint itu sudah, atau semua server itu udah di patch, ya kan? Kan belum bisa jadikan satu server dengan server yang lain itu patching kita untuk cara kita untuk melakukan patching itu kan pasti bertahap lah ya. Jadi kita bisa gunakan yang virtual patching di level network juga untuk memastikan sambil itu lagi di patch kita bisa tutup dari level network. Atau kalau misalnya mau menggunakan virtual patch yang kita yang udah level di Cloud One Workload yang agent based, itu bisa kita lakukan automatically sih. Jadi jawaban straightforwardnya nggak perlu Pak virtual patch kalau udah di patch, karena kita karena basically udah nggak bisa di-exploit. Seperti itu. Tapi satu hal yang menarik di sini, kebetulan karena Pak Doni ada mention ya, pada saat patch itu sudah dirilis official patch-nya, pastikan kalau itu adalah patch yang final, yang udah fully patch lah kita ngomongnya. Jadi itu bukan emergency patch. Kenapa? Karena kita sering kali kita melihat bahwa contohnya Microsoft atau bahkan beberapa vendor-vendor kayak Adobe, mereka begitu ada yang namanya new vulnerability, karena mereka mau tutup cepat sekali. Contohnya kayak Nightmare aja yang paling terakhir dikeluarkan oleh Microsoft. Itu mereka melakukan yang namanya emergency patch. Nah, emergency patch ini bukan menutup patch yang sebenarnya, tetapi itu hanya digunakan untuk sebagai temporary solutions. Nah, jadi kalau yang Bapak maksud tadi, bisa nggak ini jalan berbarengan atau bahkan digunakan untuk menggantikan emergency patch, itu jawabannya yes, atau bahkan kalaupun udah di-apply emergency patch-nya, tetap gunakan virtual patch-nya kita. Karena emergency patch itu biasanya belum fully menutupin every scenario untuk ngelakuin attack
based on vulnerability itu di application atau di OS level. Paling dari saya itu sih. Oke, ini kayaknya udah selesai nih pollingan. Iya, oke, mungkin kita ke polling dulu. Nah, ini cukup menarik juga bahwa kita lihat mostly sudah menggunakan firewall, ada juga mungkin yang menggunakan anti-DDoS, tapi ada yang tidak menggunakan proteksi network sama sekali. Nah, ini mungkin Pak Lustan bisa kasih pandangan, mungkin celah-celah apa aja nih yang mungkin akan dihadapi gitu ya, atau resiko-resiko apa aja gitu. Basically sih sebelum kita membahas mengenai celah, sebelum kita membahas ini sebenarnya tadi kan kebetulan Widi juga udah mention nih, apakah kalau kita pakai cloud itu udah secure gitu kan. Jadi security itu sebenarnya responsibility-nya siapa sih? Jadi jawaban paling straightforward-nya adalah security itu still responsibility-nya kita sebagai customer dalam kita menggunakan cloud infrastructure itu. Oke. Nah, jadi itu nggak pindah langsung ke cloud provider-nya sampai kalaupun kita menggunakan service-nya dalam bentuk SaaS. Jadi even though itu SaaS yang kita hanya langsung, kita nggak masukkan di IaaS, nggak masukkan di IaaS, tapi benar-benar SaaS, software services, itu juga security rely on di kita sebenarnya. Jadi kalau ditanya attack surface-nya apa aja sih yang ada di cloud infra, itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan apa yang kita hadapin di on-premise-nya kita. Jadi dari malicious traffic, dari gimana cara kita mendesain aplikasinya kita untuk work as design, secure by design. Jadi kalau misalnya port yang memang boleh dibuka itu hanya mana apa aja kita buat kemana aja. Kemudian kita membicarakan mengenai yang privilege management, kita membicarakan mengenai nama secrets, karena kalau misalnya udah gunakan cloud infra, terutama udah ngomongnya ke DevOps ya, itu secret itu udah menjadi salah satu yang normal, gimana kita memastikan bahwa kalau misalnya pakai cloud storage itu akses yang di open itu sesuai dengan yang dibutuhkan itu sebenarnya banyak sekali. Nah, that's why instead of kita memikirkan maksudnya jangan sampai salah persepsi lah bahwa itu udah dilakukan oleh cloud provider semuanya, atau bahkan contohnya di sisi ini AWS. Karena kita udah pakai AWS, AWS sudah securein semuanya, enggak. AWS ada yang namanya mereka mengeluarkan yang namanya well practice architecture. Oke, di sana itu dibahas banyak sekali bagaimana untuk guideline untuk memastikan bahwa infrastruktur yang digunakan oleh cloud itu sesuai dengan secure, sesuai dengan efektif, efisien. Tetapi balik lagi responsibility-nya tetap ada di customer sih. Gitu. Dan kalau di Gartner juga mereka merekomendasikan ada 8 core control dari sisi level security yang harus diproteksi. Contohnya adalah kita harus punya kemampuan untuk ngelakuin namanya detection and response, kita harus punya kemampuan untuk ngelakuin virtual patching, kita harus ada kemampuan untuk ngelakuin namanya cloud hygiene, memastikan application yang running di dalam workload-nya kita itu adalah application yang seharusnya itu banyak sekali. Dan kita dari Timeco kita coba simplify. Jadi kita bisa bantu karena kan nggak mungkin kita menggunakan multiple tools karena itu akan nambah kompleksitasnya. Jadi visionnya kita di Timeco adalah dengan adanya Cloud One platform yang kita offer, kita bisa membuat security itu more simplified bagi teman-teman customer kita dalam ngelakuin security di cloud infrastructure, dan nggak hanya simplified, karena kita benar-benar integrate cukup erat dengan AWS, jadi automation itu jadi salah satu DNA-nya kita juga. Jadi ide ngelakuan contohnya kalau di level agent itu automatic deploy agent, automatic deploy policy. Kemudian kalau kita membicara mengenai compliance, misconfiguration, kita punya conformity yang untuk ngelakuin automatically checking dan automatic remediations, dan bahkan integrated dengan control tower-nya AWS untuk ngelakuin yang namanya repair lah kita atau guardrail kita. Jadi semua itu kita gunakan untuk kita mensimplify cloud security ini sendiri. Jadi jangan sampai cloud security ini malah nambah kompleksitas seperti itu. Oke, thank you Pak Lustan. Mungkin kita lanjut lagi ke polling yang terakhir.
Oke, ini tulisannya agak kecil, mungkin saya akan bantu sebutkan juga. What is your level of cloud usage gitu ya? Apakah belum menggunakan cloud hari ini atau sedang evaluasi atau experimenting terhadap public cloud, karena mungkin ada juga beberapa yang terbentur dengan regulasi, misalnya pengennya pakai AWS tapi karena mungkin data center di Indonesia, nah itu juga tenang aja karena AWS juga akan segera hadir data centernya di Indonesia ya, Bro Fahis ya. Nah, lalu ada juga yang sudah run single production workload di public cloud. Nah, ini mayoritas ya, berarti sudah menggunakan single production workload. Ada juga yang run multiple production workload, seperti itu. Oke, mungkin sambil nunggu pollingnya agak banyakkan yang pilih, kita ke pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ada yang tanya, kalau zaman dulu ada yang namanya Cisco Safe sebagai framework security untuk infrastructure, atau mungkin yang lebih common adalah kalau security mungkin NIST framework ya contohnya. Nah, mungkin untuk cloud sendiri, apakah ada standar security-nya untuk framework-nya itu sendiri, Pak Lustan? Oh ya, pasti ada. Salah satunya yang dikeluarkan oleh AWS itu sendiri. Jadi AWS ada mengeluarkan yang namanya Well Practice Architecture Framework, di mana di dalam arsitektur itu ada 5 pilar. Salah satunya itu adalah security, gimana memastikan dia cost efisiensi, gimana cara memastikan cloud infrastrukturnya kita itu optimal, bagaimana cara memastikan itu efektif. Itu ada 5 vertikal sendiri. Oke, dan kita aware customer pada saat menggunakan AWS itu learning curve-nya bisa tinggi sekali kalau kita mau comply terhadap every well architecture. That's why kita di Timeco di dalam platformnya kita lengkapi dengan yang namanya Cloud One Conformity. Ini adalah tools yang kita bisa digunakan oleh customer untuk ngelakuin checking apakah cloud infra yang mereka gunakan di AWS itu sudah sesuai dengan well practice architecture atau enggak. Dan kalau udah selesai, berapa persen dari masing-masing pilar, dan kita sangat bisa membantu untuk journey untuk comply ke 100%. Kenapa? Karena kita nggak hanya memberikan informasi, ini baru comply 60%, tapi kita juga informasiin gimana cara untuk comply ke 100%, step-nya seperti apa. Jadi itu akan sangat membantu ke Cloud Builder dalam comply 100% ke well practice architecture itu. Dan gak hanya based on well practice architecture juga dari AWS, itu kita juga bisa gunakan pengecekan terhadap multiple compliance. Jadi kayak misalnya harus comply dengan PCI DSS, perlu comply dengan yang namanya HIPAA dan kawan-kawannya. Jadi itu kita punya multiple compliance checking yang bisa digunakan. Jadi standarisasi itu pasti masih ada. NIST juga salah satu yang kita gunakan. Yang bisa digunakan untuk melakukan pengecekan terhadap cloud desain kita di cloud infrastructure seperti itu. Oke, mungkin dari sisi AWS-nya sendiri, Pak Fahis ada yang mau ditambahkan mengenai ini framework-nya? Iya, benar sekali tadi yang diucapin Mas Lustan ya terkait dengan where architecting tools gitu ya. Itu memang AWS memang menyediakan best practice security yang sangat baik ya. Jadi dia end to end, dia dari sisi resource-nya, dari sisi infrastruktur base-nya, mau itu on-premise, mau itu yang integrasi ke sisi AWS, itu memang nanti di-collect semua sampai di result terakhir. Dia akan memberikan rekomendasi sebenarnya, kira-kira apa nih yang bisa diimprove oleh customer. Contohnya, tambahkan ini gitu. Itu akan menjadi finally untuk kita memberikan ideal security di level infrastruktur kita. Gitu. Oke, thank you.
Oke, mungkin untuk polling ini juga kita sudah selesai. Total ada 3 pertanyaan. Mungkin kita lanjut aja dulu ke kuis ya, silahkan tampilkan. Akan ada e-voucher juga untuk 3 pemenang. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya bisa langsung klik link yang ada di kolom chat menggunakan sesuai format yaitu nama, strip nama perusahaan. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang belum sesuai formatnya bisa diulang kembali nama, strip nama perusahaan atau perusahaan strip namanya gitu. Kita tunggu selama 1 menit untuk join kuisnya. Oke, mungkin bisa kita mulai kuisnya dari sekarang. Kita start dalam hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Selamat mengerjakan Bapak Ibu untuk kuisnya. Kuisnya kita tunggu 2 menit lagi. Di posisi pertama ada Bapak Kurnia dari Smart Pro, di posisi kedua ada Bapak Hasan Halim dari PHG, di posisi ketiga untuk saat ini ada Bapak Yunawanka dari UTM.
Oke, mungkin untuk kuisnya kita akhiri sekarang. Oke, selamat kepada para pemenang. Nanti jangan lupa untuk mengisi feedback form untuk kita kirimkan untuk info chat-nya. Oke, mungkin dari Pak Lustan ada any closing statement sebelum kita tutup webinar hari ini? Jadi basically thank you banget atas waktunya semua udah join dengan eventnya kita dengan AWS dan NI juga. Jadi basically kebetulan hari ini eventnya cukup high level banget, dan kita di Cloud One kita punya 7 services yang teman-teman bisa gunakan untuk nge-secure cloud infra. Jadi anytime butuh informasi tambahan atau butuh melihat demo atau POC dan sekaligus, atau bahkan kita juga udah mempublish beberapa video demo di YouTube channelnya kita di Time Micro. Jadi please saya encourage teman-teman untuk explore cloud infra-nya kita. Dan bagi teman-teman yang udah leverage AWS atau udah menggunakan infra biasa dengan AWS juga ya, Cloud One portfolio-nya kita juga ada di AWS Workshop. Jadi teman-teman bisa coba masuk ke AWS Workshop untuk langsung explore bagaimana integration beberapa produk Cloud One-nya kita itu langsung dengan AWS Infra seperti itu. Oke, paling itu aja dari saya sih. Oke, terima kasih Pak Lustan, Pak Cahya, dan juga Pak Faris. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menghadiri webinar hari ini. Selamat sekali lagi untuk pemenang kuis dan juga pertanyaannya. Mungkin sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Sehat selalu semuanya. Oh, okay, baby. Everyone gets hurt. That's how we learn to make love work. It's part of life, but you need a lullaby. Baby, don't cry no more. Just let her walk out your door. Baby, don't cry no more. Mama's here. I wrote a lullaby I wasted loving all the nights I spent wondering why we couldn't be. Ooh. And now that you're alone, you're on my phone, running game. But maybe, baby, when it settles in that you're to blame, we could move on, pick up where we went wrong, baby. Everyone gets hurt. That's how we learn to make love work. It's part of life, but you need a lullaby.
almost here. Oh, I wrote a lullaby for you. No, no, no.